Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Seringkali kita mendengar keluh kesah dari masyarakat, di mana keluh kesah tersebut berujung kekecewaan. Kekecewaan terhadap siapa? Yaitu kekecewaan terhadap para pemuka agama, yang dimana para pemuka agama tersebut telah melakukan berbagai tindakan yang immoral. Seperti contoh, masih banyak para pemuka agama yang tersandung kasus korupsi. Dari contoh kecil saja, masih banyak para pemuka yang tidak bisa memberikan contoh untuk membuang sampah di tempatnya. Itu contoh sangat kecil. Bahkan ada dari para pemuka agama ini ada yang melakukan suatu perbuatan yang sangat hina, bahkan lebih rendah daripada hewan. Tuntutan masyarakat tentang atau ekspektasi masyarakat tentang pemuka agama ini terhadap pemuka agama ini memang terlalu tinggi. Menurut saya itu sah-sah saja karena di mana para pemuka agama ini telah mendeklarasikan dirinya sebagai pewaris Nabi. Itu kalau di dalam Islam telah mengemban berbagai macam ilmu, sehingga dengan apa yang ditampilkan dari para pemuka agama ini, masyarakat berekspektasi sangat tinggi bahwasanya para pemuka agama ini suci, tidak tersentuh dengan dosa, bahkan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah realita yang ada di dalam masyarakat kita saat ini. Eh, Akhir-akhir ini kita mendengar kasus dari para pemuka agama, di mana kasus tersebut menurut saya dan mungkin menurut pandangan khalayak umum itu sangat hina sekali. Di mana kemarin itu ada salah satu seorang Habib yang berada di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah yang bernama Habib Nizar. Beliau telah digerebek di dalam satu rumah bersama seorang wanita pada waktu jam 3 malam, di mana wanita tersebut itu ditinggal oleh suaminya bekerja. Nah, perilaku seperti inilah yang membuat masyarakat kecewa terhadap para pemuka agama yang mereka anggap itu sangat suci, yang mereka anggap itu tak tersentuh dengan perbuatan keji dan mungkar. Sebetulnya pandangan seperti itu tentang para pemuka agama itu sangat keliru sekali. Ketika masyarakat itu berekspektasi terlalu tinggi terhadap para pemuka agama ini, maka kekecewaan yang akan ditimbulkan akan muncul ketika para pemuka agama ini tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang dipikirkan masyarakat secara umum. Seharusnya di sini masyarakat menyadari atau menurunkan ekspektasinya terhadap pandangannya terhadap para pemuka agama ini, di mana para masyarakat ini harus menyadari bahwasanya para pemuka agama ini tidak maksum. Betul, para pemuka agama ini telah menjadi sebagai pewaris Nabi, tapi tidak dibarengi dengan sifat maksum, di mana sangat kemungkinan sekali para pemuka agama ini masih bisa melakukan dosa, masih bisa melakukan kesalahan, masih bisa melakukan sesuatu yang bahkan lebih hina daripada hewan. Nah, pola pikir yang seperti itu yang harus ditanamkan di masyarakat kita. Karena apa? Karena kalau terus-terusan kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap para pemuka agama ini, yang notabene para pemuka agama ini tidak dibarengi sifat maksum seperti Nabi, kekecewaan, bahkan akan menyalahkan ajaran tersebut. Ini sudah berlabel kiai, ini sudah berlabel gus, ini sudah berlabel habib, tapi kok masih seperti ini tingkah lakunya, sehingga akan mencoreng agama yang dianut oleh para pemuka agama tersebut. Dari kita bisa menurunkan ekspektasi pandangan kita terhadap para pemuka agama ini, kita tentunya bisa memilih mana yang baik dan benar, mana yang negatif, mana yang positif yang dimunculkan oleh para tokoh agama, pemuka agama ini. Sehingga kalau kita bisa melihat
mana yang negatif, mana yang positif, mana yang baik, dan mana yang benar dari yang dimunculkan para pemuka agama ini, maka kita tidak akan merasa kecewa ketika para pemuka agama ini melakukan sesuatu tindakan keji dan mungkar tersebut. Lebih-lebih ada para pemuka agama yang dimana para pemuka agama tersebut hanya mengandalkan eh, dari sisi keturunan saja, dari sisi nasab, keturunan kiai ini, keturunan itu. Bahkan ada yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari situ jangan hanya memandang dari situ saja ketika akan mengambil sebuah kemanfaatan dari pemuka agama tersebut. Karena kalau kita hanya memandang dari sisi nasab saja dalam mengambil kemanfaatan apa yang dimunculkan dari pemuka agama tersebut, maka kita tidak bisa menyaring sesuatu yang baik atau yang benar dari pemuka agama tersebut, sehingga akan sangat sulit sekali kita membedakan mana yang baik dan benar yang ditimbulkan atau yang dilakukan dari pemuka agama tersebut. Sehingga kalau ada seorang pemuka agama tersebut melakukan sesuatu yang itu immoral sekali, kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa mengadu argumen, bahkan kita taklid buta. Dan yang paling parah kalau kita menganggap itu sebuah kebenaran, itu yang sangat fatal sekali. Memberikan penghormatan kepada para pemuka agama itu yang baik itu ya sewajarnya saja. Jangan kita berlebihan, apalagi kalau si pemuka agama ini hanya mengandalkan nasabnya saja tanpa dibarengi dengan keilmuan yang mumpuni. Karena itu bisa menjadikan kerancuan di dalam masyarakat dalam mengambil suri toladan atau dalam mengambil contoh. Seperti kasus yang telah dialami oleh Habib Nizar. Ketika kita hanya memandang eh, Habib Nizar itu hanya seorang dari turunan Nabi Muhammad, maka kita akan membenarkan perilaku yang hina tersebut. Padahal kalau dilihat dari kacamata adab Islam, norma budaya yang ada di masyarakat tersebut, itu tidak dibenarkan sekali. Maka dari itu, menurut saya berilah penghormatan kepada beliau-beliau ini, para pemuka agama ini, entah itu kiai, gus, ustadz, atau habaib, itu yang sewajarnya saja. Sehingga di situ kita tidak ada kerancuan dalam menjadikan suri toladan, dan kita dapat memilah mana yang baik dan benar untuk dijadikan panutan kita yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai ajaran Islam yang kafah, kurang lebihnya seperti itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Oke Sobat Ilah, pesan saya jangan segan-segan untuk menolak tingkah laku para pemuka agama yang negatif, omongan para pemuka agama yang negatif, di mana kalau kita bisa menolak semua itu, maka kita membedakan mana baik yang benar. Dan pesan dari saya, semoga saja para pemuka agama ketika beliau-beliau ini menyandang sebagai pemuka agama, menyandang sebagai para pewaris Nabi, menyandang seseorang yang diulamakan, seseorang yang dihabibkan, beliau dapat menjaga tingkah laku, beliau dapat menjaga omongan, sehingga apa yang dimunculkan dari beliau ini dapat dicontoh oleh masyarakat secara luas. Demikian dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.